Shalom saudara, senang dapat berjumpa kembali di tiap-tiap ibadah. Saudara, merenungkan firman Tuhan itu menurut saudara itu gampang apa susah saudara? Kenapa? Susah-susah gampang, tapi buat saya pribadi itu sulit saudara. Sulit. Jika cuma asal pede ngomong di depan, itu mah gampang. Benar nggak? Kalau orang yang pandai bicara, ngomong di depan 1 jam 2 jam pasti bisa. Tapi belum tentu isinya berbobot saudara. Sudah 1 minggu ini saya merenung-renung firman Tuhan saudara. Saya tidak nangkep Elohim ini mau ngomong apa sih. Nah itu tuh saudara, pendeta kadang seperti itu saudara. Jadi jika saudara nggak ngerti pendetanya ngomong apa, ampuni pendeta itu saudara. Termasuk ampuni saya saudara. Kadang sulit untuk mengekspresikan apa yang Elohim mau saya omong saudara. Tidak bisa tercetus keluar. Bukan Elohimnya yang tidak hebat saudara, tetapi orangnya yang penuh dengan kekurangan. Tetapi ketika saya mendapatkan apa yang Elohim mau, saya ingin cepat-cepat membagikan supaya saudara juga ikut merasakan. Jadi saudara, saya mohon, saya ingatkan dengan tidak bosan-bosannya, jika saudara ke gereja jangan ngantuk saudara. Karena sering saya perhatikan dari depan mimbar ini ketika pengkhotbah sedang berkhotbah, ada di antara saudara itu ngantuk atau tidur saudara. Jadi ayo, semua semangat. Semangat nggak saudara? Semangat, jangan ngantuk. Apalagi tidur saudara. Jika ke gereja hanya untuk numpang tidur, lebih baik tidak usah ke gereja saudara. Karena beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh pengkhotbah bahwa ada beberapa yang tidur, jadi saya nggak concern. Saya katakan kalau pengkhotbah ada yang jemaat yang tidur, kenapa harus nggak concern? Concern aja, biarin aja yang tidur. Toh yang dapat berkat yang tidak tidur. Nah, untuk agar tidak ngantuk, saudara ke gereja itu harus bawa kitab suci. Anak sekolah aja bawa buku. Saat pengkhotbah, saudara catat, sehingga saudara bisa konsentrasi mendengarkan khotbah, supaya saudara bisa menerima komplit apa yang Elohim mau kita lakukan, sehingga kita mendapat berkat firman Tuhan dari yang kita dengar. Amin. Jadi jangan ngantuk ya. Saudaraku yang terkasih, saya pernah menghadiri kedukaan di rumah duka. Orang meninggal di usia 94-96 tahun. Nah, ketika malam kembang dan pada acara pemakaman itu, kelompok-kelompok inti harus memakai warna-warna yang ceria, warna merah. Begitu acara selesai pemakaman, langsung diajak ke restoran untuk pesta makan. Saya bergumam, wow, keren juga nih. Kemudian saya bertanya, kok demikian ya? Dijawab, iya, karena usia 94 atau 96 tahun itu usia yang panjang umur, bonus dari Elohim, sehingga jangan ada wajah-wajah duka kelihatan. Jangan nampak sedang berduka. Dan kemarin saya mendapat WA, orang tuanya dari Pak Gera itu meninggal, usianya 93 tahun. Nah, di dalam Mazmur 90 ayat 10-12, di situ dikatakan umur kami 70 tahun. Dan jika masih ada kekuatan 80 tahun.
tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengetahui kekuatan murkamu dan amarahmu sesuai dengan rasa takut kepadamu? Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Nah, saudaraku yang terkasih, kitab Mazmur ini adalah doa Mose memohon pertolongan dari Bapa Yahweh, supaya ia dapat menghitung hari-hari hidupnya itu sedemikian rupa, sehingga ia membawa hati yang bijaksana. Jadi ini dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa Bapa Yahweh itu kekal, tetapi manusia itu terbatas, saudara. Dalam Ulangan 34 ayat yang ke-7, Ulangan 34 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, dan Mose berumur 120 tahun ketika dia mati. Matanya belum rabun dan kekuatannya belum hilang. Mose dapat hidup sampai 120 tahun. Dan ketika ia mati, menurut Ulangan 34 ayat yang ke-7 ini, matanya dikatakan apa, saudara? Belum rabun dan kekuatannya belum hilang. Nah, Mose salah satu contoh yang menggenapi firman Tuhan. Meskipun ia kuat, tetapi harus mati juga, saudara. Mose contoh orang yang hidupnya itu maksimal, saudara. Coba kita baca, saudara, Kejadian 6 ayat yang ketiga. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, dan Yahweh berfirman, Rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Nah, Mose sudah memiliki hati yang bijaksana. Hidupnya maksimal sehingga kuantitas. Hidupnya lebih lama dari yang lain, sebatas Tuhan yang beri. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Elohim atau Bapa Yahweh yang memegang kendali kehidupan. Bapa Yahweh yang memegang kendali kehidupan. Diambil dari kitab Yesaya 38. Yesaya 38 ayat yang pertama. Kemudian 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Kita mulai Yesaya 38 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, pada hari-hari itu Yesaya menjadi sakit hampir mati, dan Nabi Yesaya anak Amos datang kepadanya dan berkata kepadanya, beginilah Yahweh berfirman, sampaikanlah pesan kepada isi rumahmu, karena engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Kemudian 2 Korintus 5 ayat yang pertama. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, sebab kami tahu bahwa manakala rumah tabernakel duniawi kita ini dibongkar, kita memiliki suatu bangunan dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang tidak dibangun oleh tangan manusia, yang kekal di sorga. Kita akan pelajari satu-satu, saudara. Yang pertama dari Yesaya 38 ayat yang pertama. Saudaraku yang terkasih, setiap orang itu akan menghadapi suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu apa? Kematian. Tidak ada seorang pun yang luput atau menolak peristiwa ini, saudara. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang pandai dan lain sebagainya, tetap tidak bisa mengelak hari kematian. Karena usia manusia itu terbatas dan manusia tidak mengetahui waktunya.
karena Bapa Yahweh yang memegang kendali kehidupan. Nah, dari ayat ini kita tentu sudah tahu cerita tentang Raja Hizkia. Bagaimana dia minta ampun kepada Bapa Yahweh. Kemudian Bapa Yahweh tambahkan 15 tahun lagi, saudara. Panjang 15 tahun, saudara. Ketika ia mendapat perpanjangan umur, dia itu mempunyai satu orang anak yang jahatnya luar biasa, saudara. Sampai anaknya itu membakar 2 anaknya sendiri, saudara. Bayangin, orang tua membunuh anaknya sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih, belum tentu umur panjang itu membawa berkat bagi kita, saudara. Jadi yang pertama yang kita mau pelajari bahwa Bapa Yahweh memegang kendali kehidupan alam semesta ini. Kalau Bapa Yahweh bilang mati, maka matilah. Kalau Bapa Yahweh bilang hidup, ya hidup. Kalau saya jadi Hizkia, saya bahagia karena diberitahu kapan akan mati, 15 tahun kemudian. Tapi kita tidak seperti Hizkia, saudara. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, saudara. Nah, bagaimana reaksi saudara kalau saudara diberitahu kapan saudara akan mati? Apakah saudara akan sungguh-sungguh bertobat? Atau apakah saudara akan berbuat dosa terlebih dahulu sampai tunggu 1 hari sebelum meninggal baru kemudian kita bertobat? Tetapi saya ingin memberitahukan kepada saudara pada pagi hari ini, lambat atau cepat kematian pasti datang, saudara. Siapa tahu ketika usai ibadah ini tiba-tiba saya dipanggil Tuhan. Jangan kaget, saudara. Ya ada yang ganti lah. Pak Daniel atau Pak Yesaya yang gantiin saya. Saudara boleh treadmill, saudara boleh check up ke dokter, dan dokter berkata, wah, kamu sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Tapi tetap kematian akan datang, saudara. Kita ini seperti, ibaratnya seperti mobil, saudara. Tiap 5.000 km selalu ganti oli. Lampu mobil misalnya mati, harus ganti. Suatu ketika kita masuk ke toko onderdil, Bapak atau Ibu, saya mau cari onderdil ini dong. Kemudian pegawai toko menjawab, aduh Ibu, model yang begini ini nih sudah nggak dibikin lagi, pabriknya sudah bangkrut, sudah tutup. Tuhan berkata kepada Raja Hizkia, sampaikanlah pesan kepada seisi rumahmu, karena engkau akan mati. Artinya apa buat kita, saudara? Kita mungkin tidak akan mati sekarang, tapi kita akan mati nantinya. Nah, kita yang belum mati, gunakanlah hidup kita ini dengan tetap taat, dengan tetap setia, dan kita selalu memberitakan Injil tentang Bapa Yahweh. Amin. Amin. Karena kematian itu tidak pernah kirim SMS atau WA atau BBM. Pak Yesaya, besok kamu mati loh. Amin. Wah, enak banget gitu. Mau ya? Amin. Mungkin bagi orang dunia kematian itu sesuatu yang sangat menakutkan, saudara. Bahkan mengerikan. Jika bisa ditunda, pengennya ditunda, jangan mati. Tapi waktunya Bapa Yahweh bukan waktu kita. Tapi bagi orang yang sudah mengenal Bapa Yahweh, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi suatu keuntungan karena berjumpa langsung dengan Bapa Yahweh. Pernahkah saudara berpikir bahwa kematian itu bisa datang sewaktu-waktu, saudara? Pernah nggak berpikir?
waktu saudara kerja, waktu saudara jaga toko, waktu saudara sedang ngobrol-ngobrol dengan teman, waktu saat ibadah seperti saat ini, bisa saja saudara mengalami kematian. Saat itu mungkin Bapak Yahweh berkata, sudah cukup umurmu Pak Daniel, harus pulang. Sekarang aku minta pertanggungjawabanmu, kembali pulang. Mungkin tidak banyak di antara kita yang senang berpikir tentang kematian. Perkataan kematian dapat membawa pikiran kita itu kepada apa, saudara? Kepada liang kubur, atau tubuh kita yang membusuk kemudian menjadi debu tanah. Yang menjadi pertanyaan saudara, kemanakah kita setelah meninggal, saudara? Apakah ada kehidupan setelah kita meninggal? Ada yang berpendapat kehidupan berakhir di kematian. Ada yang mengatakan ada kehidupan, aktivitasnya mirip seperti di dunia ini. Nah, tebakan-tebakan seperti itu seringkali menjadi penuntun yang salah dan berbahaya bagi manusia, saudara. Kenapa dikatakan salah, saudara? Karena penuntun yang salah akan membawa kepada keputusan hidup yang salah pula. Padahal keputusan hidup selama di muka bumi ini akan menentukan kehidupan kita di kekekalan. Benar nggak, saudara? Sekarang yang kedua, saudara, Bapak Yahweh memegang kendali kehidupan umat manusia. Rumah tabernakel kita itu akan dibongkar, saudara. Coba kita baca lagi 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Ada yang bisa bantu baca? 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Ya, coba Darman baca. Sebab kami tahu bahwa manakala rumah tabernakel duniawi kita ini dibongkar, kita mempunyai suatu bangunan dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang kekal di surga, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Nah, ayat ini mengatakan tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kenapa tidak dibuat oleh tangan manusia? Karena tempat kediaman yang di sorga itu kekal adanya. Sedangkan sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia itu sementara adanya. Tempat kediaman yang dimaksud adalah tubuh kita, saudara. Sekali waktu kelak, tinggal nunggu giliran bahwa tubuh kita ini akan dibongkar, saudara. Untuk itu kita tata iman kita selagi kita hidup, agar kita tetap mempertahankan iman kita, agar kita mencapai garis akhir dengan baik, saudara. Karena banyak orang yang mengakhiri sebuah pertandingan tidak dengan baik, saudara. Start awalnya itu mungkin bagus, saudara. Begitu dikasih aba-aba 1, 2, 3, itu sama-sama larinya kencang, saudara. Tetapi begitu menjelang garis akhir, tidak semua sampai pada garis akhir, saudara. Kemarin di tempat kita kehadiran Ibu Vera. Kemudian saya berkata, masih dengan pacar itu? Udah enggak. Masih ke gereja? Sudah lama enggak. Kenapa? Saya bingung. Saya disuruh pacar saya ke Muslim. Lah, kok bisa? Kamu ini kan pelayan Tuhan. Kenapa punya pikiran seperti itu? Ya, habis kehidupan aku begini, begitu, begini, begitu. Dan untuk menyenangkan hati orang tuanya, terutama mamanya. Saya katakan, terus Pak Gembala yang kemarin berkhotbah berkata, oh, Ibu Priscilla, mungkin setelah dia menikah menjadi Muslim, kehidupannya akan kaya. Tunggu dulu, saya katakan gitu. Saya tanya kepada orang ini, pacar kamu
pekerjaannya apa? Wong pacar pekerjaannya kadang kerja kadang enggak kok. Ngapain sama-sama susah gitu loh. Cari susah lagi, mendingan sendiri. Jangan. Kemudian kita ajak makan, saya nasihati, jangan sekali-sekali menjual Tuhan Yesus. Zaman akhir ini zaman sudah akhir loh. Zaman udah gimana? Kamu bukannya semangat, ayo melayani kembali. Iya sih, habis gimana untuk menyenangkan hati mama? Ya, menyenangkan hati mama tetapi mendukakan hati Bapak Yahweh, saya katakan gitu. Iya sih, iya saya katakan iya harus semangat dan saya akan pantau kamu. Nggak tahu deh saudara itu saudara. Kadang manusia itu bisa menjual Tuhan Yesus hanya gara-gara materi, hanya gara-gara cowok atau cewek saudara, dan kemudian jabatan. Hidup manusia itu hanya sementara, akan tetapi yang menjadi persoalan bagaimana melalui kehidupan kita yang sementara ini kita mencari dan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa Yahweh. Dengan sementara inilah yang menjadikan hidup kita ini sebenarnya berharga di mata Bapa Yahweh. Tuhan menghargai perjuangan hidup manusia di dalam menghadapi pertandingan iman sampai garis akhir, saudara. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, aku telah bertanding pertandingan yang baik, aku telah mengakhiri perlombaan itu, aku telah memelihara iman. Nah, di situ saudara dikatakan aku telah mengakhiri perlombaan. Jadi sampai garis akhir, kalau kita mengakhiri pertandingan, saat bertanding itu belum selesai, kita sudah menyerah, itu artinya tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik, saudara. Pertandingan apa yang bisa diakhiri dengan baik, saudara? Pertandingan apa yang bisa diakhiri dengan baik? Ayat tersebut dicatat, mengakhiri perlombaan itu, aku telah memelihara iman. Ketika orang lahir, sekalipun orang tuanya sudah Kristen, belum tentu anak yang lahir itu sudah Kristen, saudara. Tetapi seiring perkembangan mulai dari bayi, kemudian bertumbuh, kemudian masuk sekolah minggu dan seterusnya, sampai anak itu tumbuh dewasa, kemudian mengenal kebenaran, bahkan sampai garis akhir tetap mempertahankan imannya. Ini garis akhir yang baik, saudara. Karena banyak orang yang baru sampai pertengahan, seperti tadi itu teman saya, sudah menyimpang dari jalan Tuhan, dengan gampangnya menjual Tuhan Yesus Hamasiah. Kita boleh down, saudara. Sebagai hamba Tuhan juga saya suka down, tetapi down kita ini jangan down terus-terusan, saudara, tapi cepat bangkit. Maka itu saudaraku yang terkasih, seperti anak saya katakan, Mami, Cici sudah meninggalkan orang-orang yang madesuk. Terus saya katakan, apa itu madesuk? Masa depan suram, Mami. Tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang berpikiran negatif kita harus sudah tinggalkan. Tetapi kita harus berteman dengan orang-orang yang bisa membangkitkan roh kita. Amin, saudara. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, kita harus bisa mengakhiri perlombaan dengan baik sampai garis akhir. Sehingga ketika tubuh kemah kita dibongkar, maka Bapa Yahweh sudah menyediakan tempat yang baik. Dan tempat itu dikatakan tidak dibuat oleh tangan manusia, karena tempat itu kekal adanya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, di situ dikatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu.
Jadi orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh itu sudah menyediakan tempat di sorga, saudara. Siapa yang di sini yang ingin tempat di sorga? Semua. Kalau bisa nanti kita tetanggaan ya, supaya kita bisa ibadah di sana. Amin, saudara. Dan firman Tuhan juga katakan di ayat yang ketiganya, Aku akan datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Amin, saudara. Saudaraku yang terkasih, semua agama itu mengajarkan kebaikan, saudara. Tidak ada satupun yang membawa agama itu ke sorga, saudara. Termasuk agama Kristen itu tidak menyelamatkan, saudara. Yang membawa kita ke sorga adalah iman kita kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Apa artinya kita beragama tapi kita tidak mengenal Bapa Yahweh di dalam Yesus HaMashiach? Amin, haleluya. Karena Bapa Yahweh yang kita sembah itu adalah Tuhan Elohim yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Tetapi untuk bisa masuk ke sorga, ada syaratnya, saudara. Ada passwordnya, saudara. Nah, passwordnya itu apa untuk kita bisa masuk di dalam sorga? Rumah saya ada passwordnya, ada kuncinya. Kalau saudara tidak kenal sama saya, ketika saudara datang ke rumah saya, bibi saya buka, ini ketok pintu, bibi saya yang keluar. Ibu Priskilanya ada. Ini siapa ya? Saya temannya. Oh, saya nggak kenal. Bapak belum pernah ke rumah ini. Saya nggak akan membukakan pintu. Karena pernah saya alami, saudara. Ketika saya datang ke rumah saudara, memang saya jarang datang ke rumah saudara. Suatu ketika saya datang, ketok pintu, bibinya yang keluar. Halo, kok ini ada? Ini siapa ya? Saya adiknya. Kayaknya bukan deh, karena saya tahu siapa-siapa adiknya. Tapi saya adiknya juga. Tidak dibukain pintu, saudara. Sampai saya marah sama saudara saya. Kenapa bibi lu begini-begini? Tetapi setelah saya merenungkan itu, oh benar juga, ini bibi yang luar biasa. Suatu ketika saya punya bibi, siapapun nanti kalau ada yang datang, mau orang tua saya sekalipun datang, kamu kan belum tahu, jangan dibukain pintu. Udah dong, saya pergi. 15 menit kemudian saya telepon. Telepon itu sibuk nadanya, saudara. Sibuk. Ketika saya pulang, saya lihat ada yang datang ya. Iya. Siapa yang datang? Katanya itu disuruh ibu ngambil, zaman itu video untuk bener. Ya, kan saya baru bilang tadi sebelum pergi, siapapun yang datang, kalau kamu nggak kenal jangan dibukain pintu. Termasuk orang tua saya sekalipun tidak boleh kamu bukain pintu. Malah maling dikasih masuk, dikasih minum, teleponnya disibukkan, diangkat sedikit. Cilaka deh. Saya mau ngomel apa? Saya katakan untung lu nggak dibunuh lu. Orang itu 2 orang naik motor dikasih minum lagi, saudara. Nah, begitupun dengan pemilik sorga, saudara. Ada passwordnya, ada kuncinya. Kalau orang yang tidak dikenal oleh Bapa Yahweh tidak bisa masuk sorga, saudara. Saudara mau tahu passwordnya di mana? Wahyu 14 ayat yang pertama. Di dahinya ada nama bapaknya dan nama anaknya. Kalau di dalam LAI ada nama anaknya, tapi kalau di terjemahan ILT hanya nama bapaknya. Karena Yahweh dengan Yesua satu. Siapa nama bapaknya? Nama anaknya kita sudah tahu, Yesua HaMashiach. Nah, nama bapaknya, karena banyak orang Kristen tidak mengetahui nama pemilik sorga, nama sang pencipta alam semesta. Siapa, saudara? Yahweh. Amin. Jadi untuk bisa masuk dalam sorga, passwordnya di dahinya ada nama
bapaknya, yaitu Yahweh. Abdullah nggak ada. Sekarang yang ketiga, saudara, Bapak Yahweh memegang kendali kehidupan, yaitu mati keuntungan. Mati keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Coba Dharma baca lagi. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Yang itu aja, yang sebab, ya. Baca. Sebab bagiku Ya. hidup itu hamasyah, Ya. dan mati keuntungan. Amin. Saudaraku yang terkasih, jika ayat ini dibaca oleh orang dunia, ini ayat dianggap gila, saudara. Bagaimana mungkin mati adalah keuntungan? Bukankah kematian itu sesuatu yang dianggap kerugian? Dengan kematian, bukankah semua aktivitas itu terhenti? Sekolah terhenti, pekerjaan terhenti, bahkan pelayanan pun terhenti. Ketika nanti saya tiba-tiba mati, gimana pelayanan ini, saudara? Ada Pak Yesaya. Ada Pak Yesaya. Siap-siap Pak Yesaya. Pak Yongki ada. Bukankah bagi banyak orang dianggap kematian itu malapetaka, saudara? Bencana, saudara. Bagi tak bagaimana kok? Bahasa kasarnya mati itu sial, saudara. Bagaimana mungkin kita orang Kristen berani mengajarkan bahwa mati adalah keuntungan? Bukankah ini gila, saudara? Saudaraku yang terkasih, setiap bisnis atau usaha pasti yang dicari apa, saudara? Keuntungan, betul nggak? Ada tidak Bapak Ibu yang buka usaha cari rugi? Tidak ada, saya juga nggak mau. Saya jualan ya mau untung walaupun dikit-dikit. Di mana ada peluang untung, di situ kita pasti pergi. Di mana ada kemungkinan untung, pasti kita kejar. Benar nggak? Lalu kalau mati adalah keuntungan, kenapa kita tidak kejar? Ayo, bisnis mau mencari untung. Nah, di ayat itu dikatakan mati keuntungan. Kenapa kita tidak kejar? Justru kita lari menjauh. Semua orang rela membayar berapapun harganya selama orang itu mampu membayar untuk menunda atau membatalkan kematian. Benar nggak? Kita berjuang, kita berusaha untuk menjauhi kematian. Kita tunda selama mungkin. Kita perpanjang umur kita dengan pola makan yang baik, tidur yang cukup, minum suplemen, fitness, dan lain sebagainya. Kita ingin memperpanjang usia kita. Kenapa, saudara? Karena enggak mau menghadapi kematian. Tidak ada orang yang suka menyongsong kematian, saudara. Lalu bagaimana kita orang Kristen berani mengatakan mati keuntungan? Kok bisa mati keuntungan? Kayaknya nggak nyambung ini ayat. Kayaknya ini ayat nih aneh nih. Apa rahasianya, saudara? Di mana letak titik persoalannya, saudara? Ada yang tahu nggak? Tahu. Rahasianya ada di ayat itu sendiri, saudara. Saudara tahu di mana? Ada yang tahu rahasianya? Coba kita ulang baca lagi. Coba Dharma baca lagi yang keras. Sebab bagiku hidup itu hamasyah, dan mati itu keuntungan. Saudara perhatikan kata-kata mati keuntungan. Itu bukan satu kebenaran yang berdiri sendiri, tetapi kata-kata mati keuntungan itu adalah satu kebenaran yang memuncul sesudah kebenaran lain sebelumnya, saudara. Nah, apa kebenaran lain sebelumnya, saudara? Apa kebenaran lain sebelumnya? Perhatikan baik-baik ayat ini berbunyi begini, saudara. Sebab bagiku hidup itu hamasyah. Perhatikan, saudara.
sebab bagiku hidup itu hamasia. Stop sampai situ. Saudara kemudian merenung, sebab bagiku hidup itu hamasia. Baru dilanjutkan dengan kata-kata dan mati keuntungan. Ini rahasianya, saudara. Cuman ayat ini ada yang gak tepat dikit, saudara. Kata dannya ini, saudara. Bagusnya atau lebih tepatnya kata dan ini diganti menjadi maka, sehingga bunyinya hidup itu hamasia, maka mati keuntungan. Amin. Setuju ya? Kalau saya sederhanakan, Rasul Paulus itu bermaksud begini, saudara. Aku hidup bagi Bapa Yahweh, bagi Elohim. Karena hidupku bukan aku sendiri. Karena yang menjadi fokus kehidupanku itu adalah hamasia. Yang menjadi tujuan hidupku adalah hamasia. Aku tidak mengejar cita-cita pribadi. Aku tidak ambisi dalam hidupku. Tetapi setiap hari aku ingin mendekat kepada Elohim. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, Paulus bilang begini, saudara. Untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaannya, supaya dijadikan serupa dengan kematian. Ini ayat dalam, saudara. Karena bagiku hidup itu hamasia, maka mati untung adanya. Jadi saudaraku yang terkasih, mati baru bisa menjadi positif. Mati baru mempunyai nuansa, mempunyai nilai, mempunyai makna kalau hidup kita itu untuk Elohim, saudara. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup kita di dalam Elohim atau di luar Elohim akan menentukan mati itu apa, saudara. Apakah mati itu sesuatu yang membahagiakan atau mati sesuatu yang menakutkan, tergantung bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup bagi Elohim atau kita hidup sekedar untuk diri kita sendiri, saudara? Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dengan sangat jelas, sebab bagiku hidup itu hamasia, maka mati keuntungan. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi rahasianya adalah di hidup kita sendiri, saudara. Saya berani mengatakan bahwa kematian itu berkat untuk kita, saudara. Kematian adalah salah satu cara Bapa Yahweh mengekspresikan salah satu cara Tuhan mengasihi kita, saudara. Contoh, saudara. Saudara pernah tahu nggak Bluri Peso 5 atau Marantika ya? Dia pernah menjual Tuhan Yesua karena menikah dengan Anita Sarawak atau apa itu. Dia menjual Tuhan Yesua karena pernikahan, karena wanita. Kemudian dia sakit. Kemudian dia berbalik lagi menjadi Kristen dan akhirnya meninggal. Ketika dia meninggal, banyak yang komen-komen, biasa ya, banyak yang komen-komen. Aduh, Tuhan itu sayang lu sama dia. Tuhan tahu dia. Mungkin jika tidak meninggal, dia bisa saja murtad lagi, saudara. Nah, Tuhan berkata apa? Daripada lu murtad lagi, mendingan gua percepat kematiannya. Gua ambil nyawa lu. Kan baik Tuhan seperti itu. Nah, terlepas dari ini semua, Tuhan bisa membawa kematian untuk menyatakan pemeliharaannya kepada kita, saudara. Jadi mati adalah berkat jika kita hidup untuk Tuhan. Jadi kematian bukan akhir segala-galanya, saudara.
Itu baru awal dari kehidupan yang sebenarnya, saudara. Saya punya tetangga, minggu yang lalu genap usianya 100 tahun. Sehat, tidak pernah terdengar sakit, saudara. Ih, luar biasa, saudara. Nah, kita di sini kira-kira nyampe tidak usia sampai 100 tahun, saudara. Amen. Kalau bisa sampai 100 tahun, waduh, kesannya umur kita itu panjang banget, saudara, 100 tahun. Tapi saya kasih tahu, saudara, 100 tahun itu pendek sekali dibandingkan dengan kehidupan kekekalan, saudara. Tapi sayangnya ada banyak orang fokus pada yang pendek dan abaikan kekekalan, saudara. Kita fokus dengan hidup kita yang ada di muka bumi ini. Kita pusing dengan apa yang kita makan, apa yang kita kerjain dan lain sebagainya. Kita tiap hari dipusingkan dengan itu. Kita banyak kali dipusingkan hal-hal yang sementara, saudara. Nah, lewat kitab Filipi 1 ayat 21 yang kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa hidup ini hanya sebuah alat untuk mendapatkan kematian yang baik. Karena di balik kematian itulah kehidupan yang sesungguhnya. Disitulah kita akan hidup, saudara. Di dunia ini sementara. Jadi hidup di dunia ini untuk kepentingan Bapa Yahweh, saudara. Amen. Kita ini di bumi ini untuk kita kerja, saudara. Bapa Yahweh itu adalah bos kita, saudara. Ada orang bilang gini, wah, jika gitu nggak enak benar ya jadi manusia. Pernah nggak saudara menyesal menjadi manusia? Loh, kok bisa gitu? Ya, kita ini kan sepertinya bonekanya Bapa Yahweh. Semua apa-apa untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Jika gitu kita ini senangnya kapan? Sering nggak kita begitu? Kerja capek-capek, kita ini senangnya kapan? Yang kok nggak ada waktu senang? Saya jawab, saudara, orang kerja di kantor itu dari jam berapa, saudara? Jam 8 sampai jam 5 sore. Siapa di sini yang ketika kerja misalnya ke kantor bawa spring bed, bawa kulkas, bawa TV? Siapa yang kerja bawa itu semua, saudara? Tidak ada, kan? Karena apa? Kenapa kita kerja tidak bawa itu semua, saudara? Karena kita pergi ke kantor untuk apa, saudara? Untuk kerja. Kemudian kalau ditanya kapan istirahatnya, nanti jika kita pulang ke rumah. Betul nggak? Nah, di bumi ini, dalam tanda kutip, bumi ini adalah kantor kita, saudara. Kapan kita akan menikmati hasil kerja kita? Kapan kita akan menikmati hasil kerja kita di muka bumi ini? Nanti dalam kehidupan yang sebenarnya, di kekekalan. Benar nggak? Benar, saudara. Makanya Rasul Paulus dengan tegas berkata, sebab bagiku hidup itu hamasia. Luar biasa, merinding, saudara. Hidup adalah bekerja bagi Bapa Yahweh. Kalau kita masih hidup di dunia ini, itu semua untuk kepentingan Bapa Yahweh. Sejak kita lahir sampai kita mati, sepanjang umur kita ini, hidup kita terarah, hidup kita ini untuk memuliakan Bapa Yahweh. Jadi Filipi 1 ayat 21, sebab bagiku hidup itu hamasia, maka mati keuntungan. Kita sudah berada di bulan Maret 2017.
Saya mau saudara ambil tekad dengan sungguh untuk tahun ini, untuk kita lebih lagi hidup untuk Bapak Yahweh. Kita akan fokus semua potensi kita untuk menyenangkan Bapak Yahweh, untuk mencapai apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sebab walaupun kita telah memperoleh janji keselamatan daripada Bapak Yahweh dan kehidupan kekal, namun kita harus memperjuangkannya selama kita masih hidup di muka bumi ini, saudara. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12, di situ dikatakan, maka dari itu, hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Apakah kita telah sungguh-sungguh mengenal Elohim? Apakah kita telah sungguh-sungguh mengasihi Elohim? Apakah kita mau hidup dalam pertobatan terus-menerus sampai akhir hidup kita? Nah, saudaraku yang terkasih, ada baiknya pertanyaan-pertanyaan itu terus kita renungkan, agar kita mengingat bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, karena Bapa Yahweh yang memegang kendali kehidupan. Alangkah bijaksana orang yang berani menghadapi kematian yang pasti, tetapi lebih bijaksana orang yang menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kematian adalah halaman terakhir perjalanan waktu, saudara, dan halaman pertama dari kekekalan. Mari saudaraku yang terkasih, pertahankan iman kita kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, karena Tuhan Yeshua pasti akan datang kembali untuk menjemput orang-orang milik kepunyaannya. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan.